Hai, jumpa lagi dengan saya hari ini. Kali ini kita akan belajar berbenah ala KonMari. Tips berbenah ala KonMari dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up yang ditulis oleh Marie Kondo, seorang wanita Jepang yang sudah sangat senang berbenah sejak ia berusia 5 tahun. Luar biasa ya, ternyata saya juga mendapatkan bahwa berbenah ruangan sama halnya dengan berbenah diri kita. Mengapa? Sebab berbenah itu semestinya memang adalah sebuah kegiatan untuk memulihkan keseimbangan antara orang-orang, antara barang milik mereka dan juga antara rumah mereka. Ya, ketika itu saya baru mulai mempraktekkan berbenah ini dengan berhasil setelah saya membaca bukunya KonMari. Sebelumnya saya juga senang berbenah, tetapi setelah berbenah semuanya akan bertahan beberapa jam atau bahkan beberapa hari saja, dan setelah itu kembali lagi kepada keberantakan yang semula. Dan semua itu memang menghabiskan banyak energi saya. Dan terakhir saya baru tahu ternyata saya bukan berbenah pada saat itu, karena saya hanya memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain, menyimpannya hingga tersembunyi tidak terlihat dari depan, dan kemudian juga hanya membuat penataan itu terlihat lebih rapi saja. Sementara yang berbenah yang sebenar-benarnya adalah kita harus mengeluarkan semua barang-barang kita, kemudian kita pegang dengan tangan kita dan kita rasakan energinya. Kita tanyakan, apakah benda ini membawakan kegembiraan kepada saya? Dan apabila iya, maka kita simpan, dan bila tidak, maka silakan disingkirkan, boleh dibuang ataupun didonasikan. Nah, demikian halnya ketika saya membaca buku ini, saya baru memperbarui cara berbenah saya. Jadi berikut beberapa pedoman penting berbenah ala KonMari. Yang pertama, memulai berbenah berarti kita membuka kembali lembaran hidup kita yang baru. Benar, karena ketika kita berbenah, kita banyak membuang sampah-sampah masa lalu kita yang begitu banyak, yang mungkin enggan kita buang, yang mungkin kita simpan karena rasa masih sayang untuk dibuang, rasa masih tertinggal akan kenangan lama. Nah, ketika kita sudah memantapkan hati dan melihat ternyata selama ini menjadi sampah di sudut ruangan maupun di dalam lemari yang tidak terpakai, dan akhirnya kita merelakannya. Ketika itu kita juga telah merelakan masa lalu kita, berbenah masa lalu kita, dan menata hidup kita untuk masa yang akan datang sesuai dengan standar dan sesuai dengan intuisi jiwa kita, sehingga kita akan merasakan keharmonisan tersebut. Ternyata ruangan kita yang telah kita bereskan akan membawakan sebuah suasana di mana kita telah melepaskan masalah lalu, melepaskan masalah yang tidak perlu, melepaskan sampah-sampah kepenatan kita. Yang kedua adalah sebelum memulai, visualisasikan tujuan Anda. Bagaimana secara jelas dan detail Anda membayangkan Anda menghuni sebuah tempat yang begitu rapi, tidak berantakan, dan begitu menyamankan hati Anda. Kira-kira tempat ideal Anda itu akan menjadi seperti apa? Bayangkan dan visualisasikan dengan jelas. Kemudian tanyakan kembali dan tanyakan mengapa Anda mendambakan lingkungan yang seperti itu. Bila jawabannya adalah misalnya, setelah saya capek, biar saya merasa akan lebih rileks bila berada di ruangan tersebut. Nah, mungkin Anda harus menanyakan kembali ke dalam diri Anda, mengapa Anda perlu rileks. Nah, dan tanyakan terus kenapa, ulangi proses bertanya tersebut kepada diri sendiri sampai beberapa kali, hingga Anda menemukan benar-benar keinginan Anda untuk berbenah itu adalah apa, tujuannya, dan visualisasi tempat ideal seperti apa yang Anda inginkan. Berarti Anda telah siap untuk berbenah diri melalui tahapan berikutnya. Baik, kemudian berbenah itu juga tidak dilakukan setiap hari ya. Jadi bukan hari ini berbenah, besok berbenah, bulan depan berbenah ya.
Bukan seperti itu, tetapi berbenah secara sekaligus itu dibereskan. Dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, Anda lakukan itu. Kemudian selanjutnya adalah hanya ada dorongan Anda untuk mempertahankan kerapian tersebut hingga seterusnya. Oke? Kemudian kita akan memulai tips yang keempat, yaitu memilah berdasarkan kategori bukan lokasi. Jadi bukan kita bereskan dapur dulu atau bereskan kamar tidur dulu. Nah, seperti itu ternyata tidak akan ada kategori yang barang yang sama yang akan kita selesaikan. Jadi kita harus berbenah berdasarkan kategori barangnya. Apa kategori barangnya menurut KonMari? Yaitu pertama adalah kita berdasarkan urutan kategori barang yang telah di-listkan kepada kita. Yang pertama adalah kategori pakaian dulu. Pakaian itu terdiri dari pakaian atasan ya, pakaian kemeja, kaos, kemudian bawahan ya, mantel kita, juga pakaian yang digantung, jaket, kaos kaki, pakaian dalam, tas, aksesoris ya, sepatu, itu termasuk dalam kategori pakaian. Kemudian buku. Setelah pakaian selesai baru lanjutkan ke buku. Buku itu termasuk buku umum ya, buku untuk hiburan, buku praktis, buku resep ya, seperti itu. Buku yang mengajarkan kita melakukan sesuatu itu disebut buku praktis. Visual yaitu koleksi-koleksi foto ya, majalah dan lain-lain. Nah, kemudian kertas ya. Kita tahu kertas itu termasuk bahan seminar, tagihan kartu kredit, slip belanja, manual ya, manual cara-cara menggunakan alat elektronik, garansi, dan kartu garansi, kartu ucapan happy birthday, kartu ucapan selamat Natal, tahun baru, buku cek bekas, slip gaji, itu semua termasuk kertas. Kemudian dilanjutkan dengan komono, yaitu pernak-pernik yang diantaranya terdiri dari ada CD, DVD, produk perawatan kulit kita, rias wajah, aksesoris ya, barang-barang berharga, misalnya paspor, kartu kredit kita, dan alat elektronik kecil, misalnya kamera digital, kabel listrik, speaker, misalnya handphone ya, peralatan rumah tangga seperti alat tulis, alat jahit dan lain sebagainya. Kemudian juga perlengkapan rumah tangga, yaitu barang sekali pakai, misalnya deterjen, obat, tisu ya, cairan pembersih ya, atau alat dapur atau alat makan ya. Ini termasuk di dalamnya ada panci-panci, blender, piring ya, sendok, garpu dan sebagainya. Kemudian barang yang terakhir baru barang yang bernilai sentimental, misalnya foto, album kenangan dan sebagainya. Tips yang kelima adalah berbenah dengan dialog kepada diri sendiri. Artinya ketika kita ingin memilih barang yang ingin kita simpan, tanyakan, apakah ini membangkitkan kegembiraan saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, pilih dan simpan hanya barang-barang yang sungguh menggetarkan hati kita. Teguhkan tekad kita untuk membuang sisanya. Jadi fokus kita hanya menyimpan barang yang membawa kegembiraan kepada kita. Kemudian yang keenam adalah ikuti intuisi Anda. Yaitu kita harus mengurangi jumlahnya sampai pas. Pasnya itu berapa, standarnya berapa, itu standarnya ya tergantung diri kita. Nah, disinilah nikmatnya berbenah ala KonMari, karena kita dapat menikmati hidup berdasarkan standar kita sendiri. Ya, mungkin standar saya lain dengan standar Anda. Kemudian yang ketujuh, menyimpan secara apik. Nanti akan saya ajarkan cara melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam ruang lemari supaya terlihat lebih rapi, apik dan mudah mengambilnya. Yaitu menyimpan barang itu secara vertikal ya. Jadi itu tidak digunakan menyimpan secara bertumpuk. Kemudian yang kedelapan, itu kita harus menata barang-barang supaya mudah terlihat dalam sekilas pandang. Jadi tidak disimpan, diberondokkan dalam suatu tempat, tetapi memang disimpan itu ketika kita buka lemari kita udah nampak semua mau apa yang mau diambil. Seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana cara melipat pakaian ala KonMari. Silakan disimak. Silakan dilihat. Jadi cara melipat pakaiannya, kita lipat dua, lipat ke tengah dulu
dengan saya buat contoh yang lainnya. Makanya sekali lagi supaya tahu begini. Dua. Tiga kali. Jadi ketika kita mengambil pakaian, kita tinggal memilih mau mengambil yang mana saja. Lebih gampang dan tidak membuat berantakan. Untuk melipat celana itu tidak dilipat seperti ini, tapi dibuka. Kita akan melipat dua celana seperti ini. Kemudian bagian kuncinya dimasukkan, dilipat dua, lalu dibagi tiga bagian. Ya, seperti ini. Tinggal diberdirikan saja. Saya contohkan sekali lagi dengan yang celana jeans. Jadi ini juga sama, dibagi dua. Bagi dua, lalu tinggal dilipat seperti ini. Mau begini juga boleh ya, jadi boleh apa aja. Nah, jadi seperti ini ya cara melipat ala KonMari. Jadi ini bagian kemeja sampai ke dalam. Yang ini yang di depannya ini celana olahraga saya, kemudian ini yang jarang dipakai, baju-baju batik ya. Nah, ini adalah outer. Di sini bagian outer, dan yang bagian dalam itu adalah tank top atau pakaian daleman. Sini juga outer. Dan pakaian yang jarang saya pakai. Ini di sini jaket. Oke, ini juga jaket. Ini jaket universitas yang belum saya buka. Dan di sini saya ada menyimpan berbagai. Jadi kita lihat nih, tali-tali pinggang seperti ini. Kemudian ini bagian tas saya nih. Selamat menikmati keajaiban berbenah. Sampai jumpa.